Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan 6 orang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang motor induksi satu fasa. Next, next. Motor induksi satu fasa adalah motor listrik yang menggunakan sumber tegangan AC satu fasa, yaitu sekitar 220 volt. Motor ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu perubahan medan magnet yang menghasilkan arus listrik pada rotor karena mudah digunakan, biaya perawatan rendah, dan konstruksi sederhana. Motor ini banyak ditemukan pada peralatan rumah tangga maupun industri, seperti kipas angin, pompa air, dan mesin cuci. Next, dibacakan oleh rekan saya, Dean Prayogo. Baik, selanjutnya yaitu adalah prinsip kerja. Cara kerja motor induksi satu fasa dimulai ketika arus AC dialirkan ke kumparan stator. Arus tersebut menghasilkan medan magnet bolak-balik yang kemudian menginduksi rotor, lalu berakibat adanya induksi elektromagnetik. Timbul arus pada rotor sehingga menghasilkan gaya putar atau torsi. Namun karena medan magnet yang dihasilkan hanya berdenyut dan bukan berputar, motor tidak dapat berputar sendiri saat pertama kali dinyalakan. Oleh karena itu, diperlukan kumparan bantu atau kapasitor untuk membantu proses starting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini yaitu ada konstruksi motor induksi satu fasa. Motor induksi satu fasa terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama yaitu ada stator. Stator terdapat kumparan utama dan kumparan bantu. Kedua ada rotor sangkar tupai yang merupakan bagian berputar dan menerima induksi dari stator. Selain itu terdapat kapasitor yang berfungsi memberikan pergeseran fasa agar motor memiliki torsi awal yang cukup besar. Pada beberapa motor juga terdapat saklar sentrifugal yang akan memutus kumparan bantu setelah motor mencapai sekitar 70 hingga 80% kecepatan normalnya. Selain komponen utama, terdapat poros atau shaft yang berfungsi menyalurkan putaran motor ke beban. Bearing digunakan untuk menopang poros poros agar berputar dengan gesekan yang kecil sehingga mengurangi keausan. Sehingga komponen tersebut dilindungi oleh rangka atau frame yang juga berfungsi menjaga kekuatan dan keamanan motor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rio. Baik, di sini ada jenis-jenis motor induksi satu pas. Jenis pertama adalah split pas motor yang menggunakan kumparan utama dan kumparan bantu. Motor ini memiliki torsi awal sedang dan sering digunakan pada kipas atau pompa kecil. Jenis kedua adalah kapasitor start motor yang menggunakan kapasitor saat proses start sehingga menghasilkan torsi awal yang tinggi, dan motor ini juga cocok digunakan pada kompresor dan pompa air. Kemudian jenis ketiga adalah kapasitor run motor yang menggunakan dua kapasitor sehingga efisiensinya lebih tinggi dan putarannya lebih halus. Selanjutnya masih jenis-jenis motor induksi satu pas. Jenis berikutnya adalah permanent split kapasitor atau PSC yang hanya menggunakan kapasitor run. Keunggulan motor ini adalah suara operasinya lebih halus dan perawatannya mudah. Selanjutnya ada set pole motor yang memiliki cincin bayangan atau shading coil. Motor ini memiliki torsi awal yang rendah sehingga biasanya digunakan pada kipas kecil atau alat elektronik berdaya rendah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari motor induksi satu fasa. Motor induksi satu fasa memiliki beberapa kelebihan, yaitu konstruksinya sederhana, harga relatif
murah, mudah dirawat, dan cocok digunakan untuk kebutuhan daya kecil hingga menengah. Namun motor ini juga memiliki kekurangan, yaitu torsi yang awalnya lebih kecil dibandingkan motor induksi 3 fasa, serta memerlukan rangkaian tambahan yang untuk membantu proses starting, yaitu kapasitor. Lanjut slide. Nah, aplikasi motor induksi 1 fasa bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari di rumah, seperti kipas angin, pompa air, mesin cuci, kompresor AC, blower, mesin bor kecil, hingga peralatan rumah tangga. Selanjutnya dijelaskan rekan saya. Rumus slip dan kecepatan motor. Dalam motor induksi terdapat istilah kecepatan sinkron, yaitu kecepatan medan magnet yang dihasilkan oleh stator. Rumusnya adalah NS sama dengan 120 dikali frekuensi dibagi jumlah kutub. Sedangkan slip adalah selisih antara kecepatan sinkron dengan kecepatan rotor. Slip diperlukan agar proses induksi tetap terjadi. Jika kecepatan rotor sama dengan kecepatan sinkron, maka induksi tidak akan terjadi dan motor tidak dapat menghasilkan torsi. Next. Kesimpulan. Kesimpulannya, dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa motor induksi 1 fasa merupakan motor listrik AC yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Motor ini memerlukan sistem bantu untuk menghasilkan torsi awal dan memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan konstruksi yang sederhana, biaya yang relatif murah, dan perawatan yang mudah, motor induksi 1 fasa menjadi salah satu motor yang paling banyak digunakan pada peralatan rumah tangga dan industri kecil. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.